Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga hari ini ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mau rindu bertemu muka dengan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati kita. Kita mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hari ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih
Ajar kami selalu menghormati-Mu. Ajar kami untuk turut selalu dalam perintah-perintah-Mu Tuhan. Hari ini berikan kami hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Karena kami percaya seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, dan bahkan Engkau menjadikan kami, memberikan kami hari depan yang indah, bahkan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Bapa yang kasih setia. Tuhan besar atas kehidupan kami. Sungguh nyata perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kalau kami lagi diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di hadirat-Mu, kami bersyukur karena anugerah-Mu besar atas kami. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Biarlah kami memberikan persembahan pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkenan dan diberkati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, satukan hati kami. Biarlah fokus pujian penyembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak, bersuka cita dalam Tuhan, karena kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu dengan benar Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam
untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami yang kami naikkan dari dasar hati kami yang tulus di hadapan-Mu. Bahkan hari ini kami rindu bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Kami rindu tenggelam di dalam kasih-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami selalu mau diam di dalam bait-Mu. Engkau tahu isi hati kami saat ini Tuhan.
Kami percaya Engkau ada bersama kami. Bahkan tibalah saatnya kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Kau pakai hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu. Nyatakan isi hati Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami harus lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan, kami lebih mengenal Engkau dengan benar. Kami mau Tuhan mengerti akan apa yang menjadi mau-Mu untuk kami lakukan. Mampukan kami Roh Kudus, biarlah kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran akan didengar oleh banyak orang dan banyak jiwa diselamatkan mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan hari ini dan kami siap dengar, terima firman-Mu dan lakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari Minggu ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita, serta damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam ibadah pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu spiritual strategi atau strategi rohani. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tertulis demikian: Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus di sini memberikan suatu nasihat firman Tuhan kepada orang-orang percaya bahwa mereka harus dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga. Mengapa, saudara? Karena ada iblis yang selalu ingin menjatuhkan. Iblis bukan pribadi yang pasif dan malas, tapi iblis itu selalu bekerja, mencari orang-orang yang bisa dia jatuhkan ke dalam dosa. Satu tujuan dari iblis adalah untuk membinasakan manusia, agar masuk dalam penghukuman yang kekal bersama dengan iblis. Setiap hari kita menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Mungkin rutinitas kita sama, dan kebanyakan peristiwa keadaan yang kita alami mungkin tidak jauh berbeda. Kita pergi ke sekolah setiap hari atau pergi ke tempat kerja, pulang pergi, demikian adanya. Tapi ada hal-hal spesifik yang terjadi yang harus kita hadapi dengan sikap berjaga-jaga dan sadar. Dan bukan hanya hal-hal spesifik saja, tapi hal-hal yang rutin juga harus kita hadapi dengan sadar dan berjaga-jaga. Sebab ada kalanya rutinitas itu membuat kita menjadi lengah dan pada akhirnya tergoda serta terjatuh dalam jerat perangkap iblis. Tapi kita tidak akan terjatuh kalau kita selalu sadar dan berjaga-jaga. Nah, dalam ayat ini kita perhatikan dua hal yang menjadi perintah, yaitu pertama, sadarlah. Kata sadar yang digunakan di sini berbicara tentang not intoxicated, tidak mabuk, tidak terpengaruh oleh minuman keras, alkohol, drugs, dan semacamnya. Tidak terpengaruh oleh racun yang membuat diri kita menjadi tidak sadar. Dan sadar di sini juga berbicara tentang sikap atau karakter yang serius. Bukan berarti kita tidak boleh bercanda, boleh saja saudara. Tapi ada batasnya. Jangan menjalani hidup dengan selalu bercanda. Atau secara lebih tepat, tidak serius. Tidak pernah serius menjalani kehidupan. Tidak pernah serius menjalani pernikahan misalnya. Tidak pernah serius menjalani tugas pelayanan. Tidak serius dalam
menjadi pribadi orang percaya. Kita harus serius, harus rasional. Dan perintah yang kedua adalah agar kita berjaga-jaga. Kata lainnya adalah waspada atau alert dalam bahasa Inggris. Apa yang dimaksud dengan waspada adalah berhati-hati, jeli, kita teliti, waspada. Kalau kita menyetir kendaraan, entah itu motor atau mobil, kita harus sadar, tidak boleh tertidur, dan harus waspada, berjaga-jaga. Ada seorang bapak yang mengemudikan kendaraannya begitu cepat, melebihi batas kecepatan yang seharusnya. Dan pada waktu itu di jalanan ada seorang anak yang naik sepeda. Di sebuah tikungan, bapak ini tidak dapat menguasai kendaraannya. Dan sayangnya, dia menabrak anak yang bersepeda itu. Anak ini kemudian meninggal dunia. Sangat disayangkan saudara bahwa peristiwa semacam ini terjadi. Kalau seandainya bapak ini waspada, berjaga-jaga dalam mengendarai kendaraannya, yaitu dengan mengurangi kecepatan dan melihat sekeliling dengan seksama, maka peristiwa tabrakan dan kecelakaan itu tidak akan terjadi. Dalam realita kehidupan kita secara rohani, saudara, kita pun harus berjaga-jaga dan bersikap waspada terhadap berbagai hal di sekeliling kita. Godaan-godaan, cobaan, dan berbagai situasi yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ada dua orang pelayan Tuhan, satu pria, satu wanita, dan mereka ini sudah punya keluarga, masing-masing sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Tapi mereka berdua sering aktif dalam kegiatan pelayanan yang sama. Dan akibatnya mereka sering pergi berdua. Alasannya adalah pelayanan. Tapi lama-kelamaan mereka menjadi terjatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Sangat disayangkan bahwa peristiwa semacam ini tidak jarang terjadi dalam sebuah pelayanan, disebabkan oleh karena tidak berjaga-jaga, tidak waspada dengan keadaan dan situasi yang ada, dan tidak memposisikan diri dalam sikap yang serius, sikap yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan. Seorang profesor bernama Michael Porter dari Harvard pernah menyatakan, "The essence of strategy is choosing what not to do." Hakikat dari sebuah strategi adalah memilih untuk melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan juga saya tambahkan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya strategi, saudara, dalam melawan segala tipu muslihat iblis. Sebab iblis itu memakai strategi. Dalam permainan bola, ada yang namanya strategi. Dan seringkali dalam sebuah pertandingan, manajer atau pelatih berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi strategi musuh. Dan ketika sudah mengetahui strategi dari musuh, maka dibuatlah strategi untuk mencapai kemenangan. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar 3 strategi dari iblis. Iblis itu pribadi yang pintar, bukan pribadi yang bodoh. Dan sebagai pribadi, iblis melakukan tindakannya dengan berpikir dan menggunakan strategi untuk mencapai tujuannya. 3 strategi iblis itu adalah, yang pertama, iblis mencobai atau menggoda dengan memanipulasi firman Tuhan. Kita harus tahu dan sadar strategi iblis ini, yaitu dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ketika iblis menggoda Hawa, hal yang pertama iblis ucapkan adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Dia katakan kepada Hawa, "Bukankah semua buah dari pohon di taman ini tidak boleh dimakan?" Dan dengan perkataan itu, Hawa menjadi masuk dalam perangkap iblis, menjadi
terjebak dalam obrolan dengan iblis, dan pada akhirnya tergoda untuk memakan buah yang dilarang, sehingga akhirnya terjatuh ke dalam dosa. Dalam Efesus 6 ayat 11, di situ tertulis, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Nah, dalam menghadapi strategi iblis ini, saudara, yang perlu kita lakukan adalah membaca dan mengerti firman Tuhan. Kita harus mengenal firman Tuhan dan memegangnya, menghidupinya dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai tipu daya, muslihat dan manipulasi dari si jahat, yaitu iblis. Sosok iblis saat ini tidak seperti sosok yang kelihatannya jahat, mengerikan, saudara, tidak. Sosok iblis bisa berupa orang-orang yang kelihatannya punya karisma, tapi ternyata membimbing dan mengajar kita pada ketidakbenaran dan penolakan pada pribadi Tuhan Yesus. Atau bukan penolakan, tapi menggoda kita untuk hidup dalam dosa. Banyak orang yang mengatakan sebagai orang beriman, orang percaya, tapi hidupnya masih dalam dosa. Mengapa, saudara? Oleh karena tidak mau dibimbing oleh firman Tuhan, tidak mau mengenal firman Tuhan, sehingga membiarkan dirinya dimanipulasi oleh iblis. Strategi yang kedua dari iblis adalah iblis menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Dalam Lukas 4 ayat 13 di situ tertulis, "Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik." Ketika Tuhan Yesus ada dalam keadaan sebagai manusia, ia mengalami pencobaan oleh iblis. Allah memberi dirinya dicobai oleh iblis, sehingga menjadi fair, saudara, adil. Manusia pertama, Adam dan Hawa, digoda oleh iblis, dicobai. Dan ketika Allah menjadi manusia, dia juga membiarkan dirinya dicobai oleh iblis. Tapi bedanya dengan Adam dan Hawa, Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam perangkap iblis. Dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengalami kemenangan oleh karena dia tidak membiarkan dirinya tergoda oleh iblis. Ketika iblis selesai mencobai Tuhan Yesus, dikatakan dalam ayat ini bahwa dia menunggu waktu yang baik. Iblis tidak berhenti, saudara, tapi dia menunggu waktu yang baik. Jadi kita harus selalu siap sedia kapan saja, sebab iblis selalu menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat untuk menyerang kita. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita selalu sadar dan berjaga-jaga, kapanpun iblis mau menggoda kita, kita tidak akan terjatuh ke dalam dosa. Ada orang yang kuat ketika ramai-ramai, yaitu ketika berada dalam komunitas. Tapi ketika sendirian, godaan iblis membuatnya terjatuh. Ada orang yang kuat ketika situasi sedang tidak baik, kuat dalam imannya ketika dalam penderitaan. Tapi dalam waktu-waktu di mana ada kenyamanan, ada kemakmuran, dia menjadi jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran oleh karena tidak berjaga-jaga dan tidak membiarkan dirinya sadar secara rohani, sehingga akhirnya jatuh ke dalam dosa ketika dicobai iblis. Sebaliknya, ada orang yang imannya kuat ketika keadaan nyaman, tapi dalam keadaan susah, dia tergoda untuk menghalalkan segala cara, melakukan dosa dan berbagai perbuatan yang tidak dikenan Tuhan. Yang ketiga, saudara, strategi dari iblis adalah iblis menyerang titik lemah kita. Iblis tahu di mana titik lemah kita. Ada anak muda yang kelemahannya di pornografi. Dia lemah dan terus-menerus iblis menyerang di sana. Tapi kemudian kita tidak boleh menyalahkan iblis terus, saudara.
Sebab seringkali iblis sudah berhenti mencobai kita, tapi keinginan kita yang terus membuat kita dicobai dan masuk dalam dosa. Jangan selalu menyalahkan iblis kalau dosa itu disebabkan oleh karena keinginan kita pribadi. Jangan kambing hitamkan iblis kalau dosa itu terjadi oleh karena hawa nafsu kita sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan, saling cari kambing hitam. Dosa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Jangan kita salahkan orang lain, jangan juga salahkan iblis. Iblis hanya menggoda, tapi pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa itu ada pada kita. Ketahuilah apa yang menjadi titik lemah kita dan bangun diri kita dengan firman Tuhan. Kuatkan hati kita, berubah oleh pembaharuan budi, oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus di dalam kita. Ikuti dan taati firman Tuhan, supaya kita tidak terus-menerus menjadi lemah, tapi kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 41 tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Latih diri kita, saudara, setiap hari untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita terus lemah dalam kedagingan, tapi jadilah kuat dan tunduk taat pada kehendak firman Tuhan. Dengan mengerti 3 strategi iblis ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa strategi kita? Yang pertama, saudara, tentu kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti kalau kita tidak membaca? Bagaimana caranya kita mengerti kalau kita tidak mendengar? Maka dari itu kita harus membaca Alkitab. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dapat mengetahui dan kemudian mengerti akan firman Tuhan. Berjaga-jagalah, saudara, di segala waktu. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus selalu dalam keadaan sadar dan waspada. Dan kuatkan diri kita, saudara, dalam kuasa doa. Doa merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat diri kita menjadi kuat. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka ada impartasi kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu memakai strategi rohani, sehingga kita tidak dikalahkan oleh iblis, tapi menjadi pemenang-pemenang. Iblis sebenarnya sudah kalah. Iblis tidak punya kuasa atas kita. Dan kita semua sudah jadi pemenang-pemenang oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Tapi iblis memakai strategi ini, saudara, untuk melemahkan dan menjatuhkan kita. Dia tahu dia sudah kalah. Oleh karena itu senjatanya hanyalah menipu daya kita. Jangan kita terperangkap dalam tipu dayanya, tapi mari dengan berpegang pada firman Tuhan dan hidup dalam ketundukan pada Roh Kudus, maka kita senantiasa akan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, memberikan kami kekuatan, membuat kami mengerti bahwa kami harus punya strategi rohani untuk melawan segala tipu daya dari iblis. Tolong kami semua supaya kami tetap dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga secara rohani, sehingga apapun serangan dan godaan dari iblis, kami dapat kalahkan dengan kuat kuasa firman Tuhan dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami sepanjang hari-hari ke depan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala apapun aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, agar kami menjadi berhasil dan kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan.
Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.